sekarang kita akan melanjutkan ke simulasi, ya. Simulasi konversi tanggal dari Masehi ke Hijriah. Kita akan membuat perhitungan konversi tanggal dari Masehi ke Hijriah. Saya mengambil contoh dari buku ya, biar kita bisa mengikuti, biar antum-antuna yang punya buku bisa mengikuti. Ini saya ambil dari buku halaman 121. Baik. Ubahlah tanggal 17 Agustus 2004 ke kalender Hijriah. Ini materinya. Jadi target kita adalah mengubah tanggal 17 Agustus 2004 ini menjadi tanggal dalam kalender Hijriah. Seperti itu. Kita akan lakukan langkah per langkah. Perhitungan pertama adalah kita lakukan penghitungan hari dan pasaran sampai ke langkah koreksi Gregorius. Nah, ini berarti kita harus menentukan dulu jumlah hari ini. Ini kita menggunakan rumus atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam menentukan hari dan pasaran sebelumnya. Ya. Kalau antum-antuna masih ingat, bisa dilakukan dan hitung-hitung sambil murojaah gitu ya, kita akan melakukannya. Oke, kita punya tahun 2004. Berarti tahun tamnya adalah 2004 kurangi 1 sama dengan 2003. Ini tahun tam, tahun sempurna. Sambil diingat-ingat ya materinya. Kemudian siklus selama 1 tahun tam itu adalah 2003 ya. Dari tahun tam ini dibagi 4. Ya, dibagi 4. Ingat satu siklus dalam kalender Masehi itu adalah 4 tahun. Ya, 2003 dibagi 4 sama dengan 500, tersisa 3 tahun. Karena 500 dikali 4 itu kan 2000. Ya, tersisa 3 tahun. Tahun sisanya adalah 3. Oke. Kemudian jumlah bulan, karena kita ingin menghitung 17 Agustus, maka jumlah bulan adalah bulan yang dilewati Januari sampai dengan Juli. Ya, jumlahnya bulannya adalah 7. Kemudian jumlah hari sesuai dengan tanggal, yaitu 17 hari. Nah, dari data-data ini kita akan menghitung jumlah hari totalnya. Ya. Oke. Nah, jumlah siklus 500 dikali 1461. Ini adalah jumlah hari dalam satu siklus. Sehingga dari 500 siklus ini jumlah harinya adalah 730.500 hari. Oke, ini jumlah pertama nih, jumlah hari dari siklus yang kita hitung. Kemudian berikutnya tahun sisa dikali jumlah hari dalam satu tahun. 3 dikali 365 sama dengan 1095 hari. Dua data sudah kita dapatkan. Berikutnya jumlah bulan. Jumlah bulan dari Januari sampai dengan Juli adalah 213 hari. Ingat Februarinya 29 hari. Kenapa? Karena tahun 2004 itu tahunnya adalah tahun kabisah ya. Oke, jadi 213 hari. 213 hari ini didapat dari mana? Ya menjumlahkan jumlah hari. Januari 31, Februari 29, Maret 31, April 30 sampai bulan Juli. Totalnya adalah 213 hari. Seperti itu. Kemudian jumlah hari sesuai tanggal itu adalah 17 ya, 17 hari. Ini berarti kita sudah dapat data nih. Jumlah siklus itu 730.500 hari. Kemudian jumlah dari tahun sisa itu 1095 hari. Jumlah dari bulan itu 213 dan jumlah hari sesuai tanggal itu 17. Oke. Maka jumlah totalnya 730.500 ditambah 1095 tambah 213 tambah 17 sama dengan 731.825 hari. Kemudian karena kita ingin sampai ke langkah koreksi Gregorius, maka satu langkah lagi. Dikurangi dengan koreksi Gregorius sebanyak 13 hari ya. Jadi 731.825 dikurangi 13. Hasilnya, nah ini angka yang kita dapatkan. 731.812 hari. Oke, jadi kita dapat datanya nih, bahwa hari yang sudah dilewati dari hari pertama tahun 1 bulan 1 Masehi itu adalah 731.812 hari. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke langkah berikutnya, ini mulai konversi dari Masehi ke Hijriah. Kita sudah dapat jumlah hari, maka dikurangi dengan selisih. Ya. Dikurangi selisih antara Masehi dengan Hijriah, maka
Jumlahnya adalah 731.812 dikurangi 227.016. Hasilnya adalah 504.796 hari. Nah, ini langkah pertama. Oke, berarti jumlah hari yang sudah kita hitung dikurangi dengan selisih antara Masehi dengan Hijriah, yaitu 227.016 hari, hasilnya adalah ini. 504.796 hari. Oke. Kita sudah dapat jumlah harinya. Apa langkah berikutnya? Nah, kita akan mengubah hari ini menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Caranya seperti apa? Pertama, kita hitung dulu jumlah daur. Ya. Jumlah daur itu, jumlah hari dalam satu daur itu kan ini, 10.631. Maka untuk mengetahui jumlah daur, tinggal dibagikan jumlah hari yang ini, 504 ini, 504.796 dibagi jumlah hari dalam satu daur 10.631, hasilnya 47 daur, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu kita ingat, ketika kita membagi 504.796 dengan 10.631 ini, angkanya kan nggak genap ya, kita simulasikan ini. Misalkan gini, 504.796 dibagi 10.631. Nah, lihat, angkanya tidak genap, 47, sekian. Berarti di sini artinya 47 daur itu masih menyisakan. Oke. Nah, sisanya berapa banyak? Sisanya 539 hari. Bagaimana cara mendapatkan 5.139 hari ini? Diambil dari angka di belakang koma dikalikan 10.631. Kita lihat lagi ke kalkulatornya. Nah, ini kan hasilnya 47, sekian ya. Kalau ini sudah dapat, maka kita kurangi dulu 47 biar menghasilkan angka di belakang koma. Dikurangi 47. Hasilnya, nah ini hasilnya 0,483397610 dan seterusnya. Nah, kalau sudah didapatkan ini dikali ini 10.631 dikali 10.631. Hasilnya adalah 5.139. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Untuk mendapatkan angka 5.139 itu, jumlah daur dibagi 10.631, hasilnya 47, sekian. Jadi di kalkulatornya itu jangan dulu dihapus. Nah, setelah mendapatkan 47, sekian, dikurangi 47. Sehingga hasilnya 0, sekian. Hanya menghasilkan angka di belakang koma. Nah, kalau sudah didapatkan angka di belakang koma itu seperti tadi yang ini nih, 0,48 gitu kan. Tinggal dikali 10.631. Hasilnya adalah sisa hari sebanyak 5.139. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, langkah berikutnya, jumlah tahun itu adalah jumlah daur yang sudah kita dapatkan ini dikali 30. Ya. Jadi kita punya 47 di atas, 47 daur dikali 30. Kenapa dikali 30? Karena satu daur itu berjumlah 30 tahun. Kalau di sini hasilnya 47 daur, maka 47 dikali 30 tahun. Berarti sudah ada 1.410 tahun. Oke, ini jumlah tahun ini kita simpan. Ya. Kita sudah punya angka pertama yaitu 1.410. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita masih punya sisa hari di sini nih, 5.139 ya, yang belum kita hitung. Kalau yang ini kan berdasarkan poin kedua ini. Apa yang kita lakukan dengan sisa hari ini? Kita akan mencari dulu sisa tahun. Ya, sisa tahun. Jadi nanti kan 1.410 kita mencari jumlah sisa tahun. Langkah berikutnya. Jumlah tahun sisa adalah sisa hari dibagi 354. Yang tadi ya, sisa hari 5.139 ini dibagi 354, hasilnya 14 tahun. Ini juga sama, kita lihat dulu perhitungannya di kalkulator. Ini 14 ini angkanya nggak bulat ya. Kita lihat. 5.139 dibagi 354. Hasilnya adalah
Lihat, 14,516949 dan seterusnya. Ini juga kita lakukan sama. Dikurangi angka di depan koma ini, yaitu 14, dikurangi 14, sehingga menghasilkan 0, ya. Nah, kalau sudah dapat 0, ini, kita lihat ke langkah berikutnya. Oke, jumlah tahun sisa dari hari-hari adalah 14 tahun. Ini masih menyisakan hari tadi. Bagaimana cara mengetahuinya? Sisa harinya adalah 183 hari. Dari mana dapatnya? Angka di belakang koma, nah ini sudah kita dapatkan nih, 0,5169 dan seterusnya, gitu ya. Dikali 354. Nah, berarti yang ini kita kalikan 354. Hasilnya adalah 183 hari. Seperti itu ya. Ini 183 itu didapat dari cara tadi. 5139 dibagi 354, hasilnya 14 tahun, koma sekian. Komanya dihilangkan dengan cara mengurangi 14 gitu ya. Hasilnya 0, sekian dikali 354, hasilnya 183 hari. Seperti itu. Lanjut. Nah, sisa 183 hari ini dikurangi jumlah tahun kabisah, yaitu 5. Dari mana jumlah tahun kabisah itu yaitu 5? Karena selama 14 tahun, kita melewati 5 kali kabisah. Yaitu tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7, tahun ke-10, dan tahun ke-13. Karena ada 5 kali tahun kabisah, maka sisa hari ini 183 dikurangi 5. Gitu ya. Jadi berapa kali kabisah yang dilewati itu dikurangkan ke sisa hari yang ini. Jadi karena ini kan tahunnya tahun ke-14. Kalau kita lihat di buku itu data selama 30 tahun itu tahun kabisah ada 11 kali. Di antaranya tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7, tahun ke-10, dan tahun ke-13. Nah, berarti sampai 14 tahun ini melewati 5 kali tahun kabisah. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, 183 dikurangi 5, hasilnya 178. Oke. Jumlah tahun sisa sudah kita dapat, yaitu 14 tahun, dan kita punya sisa hari 178. Ini kita apain? Kita sekarang akan mencari bulan. Jumlah bulan lihat di tabel. Ya, tabel yang mana? Tabel yang di video sebelumnya. Jadi, dari tabel itu bisa kita lihat bahwa jumlah hari dari 178 itu kita lihat bulan mana yang paling dekat ya. Oke, kita munculkan dulu tabelnya sebentar. Kita lihat tabel dulu. Nah, ini tabelnya. Jadi kita punya kelebihan hari itu 178. Maka kita lihat di jumlah hari ini. Oh, yang paling mendekat ini 177. Berarti kita ambil bulannya adalah bulan ke-6, gitu ya. Bulan ke-6 seperti itu. Nah, bulan ke-6 kita ambil. Kenapa? Karena kalau kita ambil bulan ke-7 kan kurang. Harinya cuma 178 gitu ya. Maka kita ambil bulan ke-6 177 hari. Ini. Harinya 177, sementara kita masih punya 178, berarti masih ada sisa ya. Sisanya berapa banyak? 178 dikurangi 177, sisanya 1 hari. Oke. Berarti kita sudah punya beberapa data nih ya, beberapa data. Di jumlah tahun itu adalah 1410 gitu ya. Jumlah tahunnya 1410. Ini yang tadi kita di awal. Kemudian tahun sisanya ada 14 tahun. Kemudian jumlah bulannya 6 dan jumlah harinya adalah 1. Ini yang akan kita konversikan menjadi penanggalan. Langkah terakhir untuk mengetahui tahunnya. Hasil. Tahun itu adalah jumlah tahun tambah jumlah tahun sisa ditambah 1. Hasilnya 1410 ditambah 14 ditambah 1. Ingat selalu ditambah 1 di akhir ya. Jadi hasilnya adalah 1425. Ini berarti tahunnya nih, udah dapat nih. 17 Agustus 2004 itu tahunnya di tahun 1425 Hijriah. Bulan itu caranya jumlah bulan yang kita dapatkan ditambah 1. 6 ditambah 1 adalah 7.
Jadi bulannya sudah kita dapatkan yaitu bulan Rajab. Kemudian jumlah harinya adalah 1. Ini otomatis menjadi tanggal. Sehingga kesimpulannya 17 Agustus tahun 2004, 17 bulan 8 2004 sama dengan 17 atau tanggal 1 bulan 7 tahun 1425 Hijriah. Atau kalau kita bahasakan dengan nama bulan, 17 Agustus 2004 sama dengan 1 Rajab 1425 Hijriah. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh simulasi penghitungan konversi dari Masehi ke Hijriah. Seperti itu. Itu untuk materi Masehi ke Hijriah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya untuk konversi dari Hijriah ke Masehi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.